Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam menikah Allah tasih maringi pinangangan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita tasih diparingi oleh Allah kesempatan kangge ngrawuhi pengaosan rutin nggih setiap hari Senin dan Kamis. Mugi-mugi kerawuhan kita, kedatangan kita teng mriki dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang kita unggul kelak teng hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam ini adalah keutamaan dan amalan bulan Muharram. Namun sebelum kita menginjak kepada tema itu, kita alhamdulillah masih diberi oleh Allah kesempatan umur untuk menikmati di tahun baru Hijriah 1444. Ketika kita tiba di bulan Muharram, pasti kita akan teringat dengan tahun baru Hijriah. Lalu nopo kronologi ini tahun Hijriah itu ada. Ternyata penetapan tahun Hijriah niku buatan wahyu, nanging ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat menetapkan enten sing jenenge tahun Hijriah. Nah, tahun ini kudu kita hafal nggih. Kedah kita napa niku ngertos, sebab termasuk di antara tipu daya setan itu nggih melalaikan kita dari kalender Hijriah. Ketika seseorang niku lupa daripada kalender Hijriah atau tanggal-tanggal di bulan-bulan Hijriah, itu adalah luputnya amal tadi. Misalkan saja setiap bulan itu ada syariat puasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 15. Nah, kalau kita itu nggak tahu, nggak paham ini tanggal berapa, maka luput. Nah ini makanya penting sekali untuk mengetahui. Paling tidak kita di rumah punya kalender Hijriah meskipun tidak hafal Bapak Ibu. Maka sebelum kita menginjak materi, saya akan ceritakan sedikit tentang kronologi penetapan tahun Hijriah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pada zaman Arab dulu, sakderenge Rasulullah diutus menjadi nabi, menjadi rasul, itu orang-orang Arab dulu belum mengenal tahun, belum mengenal tahun. Tetapi nama bulan-bulan yang hari ini kita tahu seperti Sya'ban, seperti Syawal, seperti Ramadan, itu sudah ada sejak zaman Arab dulu. Cuma yang tidak dimiliki adalah tahun. Sehingga tahun itu berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami pada waktu itu. Ya. Enten sing jenenge tahun Fijar. Tahun Fijar itu tahun terjadi perang Fijar antara suku Quraisy dengan Hawazin. Gara-gara salah satu suku Hawazin dibunuh, terjadi pertengkaran. Jadi tahun dinamakan tahun karena ada peristiwa Bapak Ibu.
Ada lagi tahun renovasi Ka'bah. Zaman biyen niku Ka'bah mengalami banjir bandang sehingga rusak. Akhirnya direnovasi. Ya, renovasi yang dulunya tingginya sekitar 4,5 meter menjadi kurang lebih 11 sampai 15 meter. Ada lagi tahun kematian tokoh. Ada lagi tahun kematian tokoh namanya Amru bin Luhai al-Khuzai. Nah, tokoh ini dulu membawa berhala dari Syam ke Mekah. Ditawar-tawarkan lagi, dipromosikan lagi ya. Akhirnya yang sudah mengikuti agama Nabi Ibrahim terpengaruh lagi. Nah, ketika dia mati diperingati. Ada lagi yang namanya tahun Fil, tahun gajah, yaitu penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajah dari Yaman ke Mekah. Itu ngantos dumugi Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul sampai di zaman kepemimpinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dereng enten niku. Lah, penetapan tahun Hijriah niku terjadi nalika sahabat Umar bin Khattab memimpin. Lah kronologine pripun? Kronologine ketika sahabat Umar niku mimpin, nggih, di tahun yang kedua setengah atau 3 tahun sahabat Umar memimpin niku angsal surat. Suratnya saking Gubernur Basrah namanya Abu Musa al-Asy'ari. Innahu ya'tina min amiril mu'minin kutubun fala nadri ala ayyuna'mal. Telah datang kepadaku surat dari Amirul Mukminin, aku tidak tahu kapan aku lakukan ini. Waqad qara'na kitaban mahalahu Sya'ban. Kami tahu surat ini tertulis bulan Sya'ban, bulan itu. Nanging boten enten taune. Fala nadri awwal ladzi nahnu fi amil madi. Apakah surat ini diperintahkan kepadamu bulan Sya'ban tahun ini apa tahun kemarin? Karena mungkin suratnya banyak banget gitu ya, sehingga bingung ini sebenarnya tahun berapa ini. Hanya tertulis bulan Sya'ban saja. Akhirnya ketika mendapatkan surat dari Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Umar rapat kalih sahabat-sahabat liyane nggih. Contohnya nggih sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Umar memerintahkan domulina syai'an ya'rifunahu. Ayo kita buat tahun sebagai acuan kepada masyarakat. Akhirnya terjadi rapat. Ayo para sahabat niku rapat. Nah, rapat niku akhirnya enten sing usul gimana kalau tahun itu kita mulai dari Rasulullah lahir. Enten sing usul meleh gimana kalau tahun itu kita mulai ketika Rasulullah diutus menjadi nabi atau rasul. Enten sing usul meleh gimana kalau tahun itu kita mulai wafatnya Rasulullah. Ada yang usul lagi, dimana kalau kita itu mulai tahun itu dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya terjadi silang pendapat kalau dimulai dari lahir dan diutusnya Nabi Muhammad, itu terjadi perbedaan pendapat kapan tepatnya tanggalnya tahun itu kapan. Masih terjadi beda pendapat di antara sahabat. Kalau dimulai wafatnya Rasulullah bagaimana? Sahabat Umar nggak setuju, karena kalau ingat wafatnya Nabi mesti sedih. Nah ini mesti sedih. Falam yubki illal hijrah. Akhirnya yang tersisa itu hijrah. Maka istasyara Umar fit tarikh fa ajma'u alal hijrah. Umar bermusyawarah menetapkan dari kesepakatan rapat itu sudah kita tetapkan tahun itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditetapkan ini, mulailah ditetapkan tahun hijriah. Pada waktu itu
bertepatan dengan 17 Hijriah. Ya, sejak dimulai Rasulullah hijrah ya, ke Madinah sampai kepemimpinannya sahabat Umar ya kurang lebih 3 tahun, itu tepat 17 tahun 17 Hijriah. Sekarang pinten Pak? 1444. Berarti sejak zaman Rasul sudah berapa ribu tahun itu, ya. Luar biasa ya. Akhirnya dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Lalu terjadi beda pendapat lagi. Kapan bulan yang paling depan untuk tahun hijriah itu? Maka terjadi beda pendapat. Akhirnya ditetapkan Muharram. Kenapa Muharram? Karena Nabi itu punya kretek hijrah itu di bulan Muharram. Meskipun realisasi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal, tapi kepinginnya Rasulullah itu sudah ada, aku tak hijrah lah. Itu ada itu dalam kitab sirah sing jenenge Baiatul Aqobah niku nggih. Niku mungkin diwaos meleh. Kemudian yang kedua alasannya apa? Karena bulan Muharram adalah bulan setelah selesainya ibadah haji. Yang ketiga, dulu setiap tahun itu di zaman Arab juga dimulai dari Muharram. Nah, lalu apa keistimewaan bulan Muharram ini? Masya Allah. Karena ternyata di dalam beberapa dalil ya, yang namanya bulan Muharram itu gak ada keutamaan Bapak Ibu, maka kita gak boleh nyak-nyakin. Nah, kalau sudah tahu keutamanya ya kita manfaatkan dengan amal, karena belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa menjumpai bulan Muharram lagi lagi. Makanya kita harus ingat-ingat terus. Jadi setiap bulan-bulan hijriah itu, Muharram nanti Dzulhijjah itu pasti ada peristiwa, ada keutamaan, ada amalan gitu nih. Makanya kita ampun lalekno nggih. Lah di antara keutamaan bulan Muharram itu napa? Yang pertama, bulan Muharram termasuk bulan ingkang dimulyake, bulan ingkang dihormati. Niki kasebat wonten surat At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum. Sesungguhnya dalam bilangan-bilangan bulan itu ada 12 bulan di sisi Allah. Ketika Allah menetapkan langit dan bumi, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu ditetapkan sama Allah dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. 12 bulan itu 4 bulannya ada bulan yang diharamkan, maksudnya bulan yang dimuliakan, dihormati. Di Al-Quran nggak ada nama Muharram, nama Dzulqa'dah, Dzulhijjah nggak ada. Kita bisa tahu 4 bulan ini dari mana Bapak Ibu? Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngendika as-sanah isna asyara syahrun, kata Nabi. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, bulan yang disucikan, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Kata Nabi, 4 bulan itu apa? Pertama, salasun mutawaliyatun. 3 bulan itu berturut-turut jejer. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini bulan haram. Nanti kalau ada pertanyaan 4 bulan haram itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang keempat apa? Warajab baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat apa Bu? Rajab, bulan Rajab. Letaknya antara Jumadi Saniyah dengan Sya'ban. Jadi nama-nama bulan itu harus hafal gitu. Karena dulu ya ini penamaan ini sudah ada di zaman Arab tahun 412 Masehi Bu. Itu orang-orang Arab rapat.
itu terjadi pada zaman kakeknya Rasulullah yang keenam, namanya Kilab bin Murrah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah yang keenam ini ya, bin Kilab bin Murrah itu merekomendasi bulan-bulan itu. Muharram, bulan dilarang perang. Ya, Muharram, bulan dilarang perang. Yang kedua, Safar, kosong artinya. Ya, kemudian mereka melakukan perang. Ya. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Awal itu artinya adalah musim semi yang pertama, Rabiul Tsani musim semi yang kedua, Jumadil Awal musim panas yang pertama, Jumadil Tsaniyah musim panas yang kedua. Ya. Kemudian adalah Rajab itu adalah mulia, Sya'ban pembagian suku kabilah, Ramadan membakar ya karena pada waktu itu panas betul. Kemudian Syawal bulan berburu ya. Kemudian Dzulqa'dah yaitu bulan berada di rumah. Qa'dah itu kan duduk. Kemudian Dzulhijjah bulan haji. Nah itu ada peristiwa-peristiwanya ya mungkin. Jadi kita harus hafal ya. Jangan yang hafal cuma anak kita toh, kita nggak hafal gitu. Gampang kok hafal itu, tinggal jenengan buka YouTube kemudian dilakukan, insya Allah hafal gitu. Kalau Januari sampai Desember hafal? Hafal nggih, klotok. Jadi kalau Muharram sampai Dzulhijjah mikir 2 kali. Nah, nanti kapan-kapan diadakan kuis lah, ya, gitu, biar hafal itu. Kemudian yang kedua, bulan Muharram itu adalah bulan satu-satunya bulan yang bulan itu disandarkan namanya Allah. Nah ini satu-satunya bulan yang disandarkan namanya Allah. Kata Rasulullah SAW, afdalu sholat ba'dal fardhah sholatul lail. Sautama-utamane sholat sakwise sholat wajib inggih menika sholat malam. Jadi gradenya sholat malam itu adalah sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Berarti sholat yang paling tinggi ibadah sunnah itu dalam urusan ya sholat malam itu. Yang kedua, wa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah. Lah niki syahrullah al-muharram, dan sautama-utama puasa setelah puasa Ramadan, sautama-utama puasa sakwise puasa Ramadan inggih menika syahrullah, bulannya Allah al-muharram, yaitu bulan Muharram. Ini disebut oleh Rasulullah, bulannya Allah al-muharram. Jadi dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya ibadah wajib itu adalah ibadah yang paling afdol. Kemudian yang kedua, apapun ibadah sunnah itu masih kalah dengan ibadah wajib. Maka jangan sampai mengutamakan sunnah dan meninggalkan wajib. Karena ada orang yang mengutamakan sunnah daripada wajib. Buktinya setahun sholat berapa kali Pak? 2 kali. Sholat apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Oh ketok banget. Tapi kalau sholat makmum musik atau ketok gitu. Wah ini itu perlu dikasih tahu. Ya. Ada loh sholat tarawih teko, isya ra teko. Wah ini. Enten nih. Insya Allah bukan tentang Amerika, tapi tentang Amerika. Nah ini jadi bulan Muharram adalah bulan yang satu-satunya bulan yang ada nama Allah itu diidhofahkan kepada Allah, Syahrullah al-Muharram. Kemudian yang ketiga, bulan Muharram adalah bulan yang di dalamnya itu ada satu tanggal, yang tanggal niku di
diagungkan oleh orang Yahudi. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, lama qadimal Madinah wajadahum yasumuna yauman. Nalika Rasulullah teka teng Madinah, mendapati orang-orang Yahudi pada puasa satu hari di hari itu, yakni Asyura. Yaitu orang Yahudi di Madinah, Nabi mendapati mereka puasa pada hari itu di tanggal berapa, Pak? Tanggal 10. Faqalu, orang Yahudi ngomong, hada yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Kemudian wa huwa yaumun najallah fihi Musa, pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya, jadi Masya Allah, Fir'aun itu sebenarnya secara apa ya, petunjuk itu sudah dikasih wasilah oleh Allah untuk sadar. Cuma Fir'aun itu nggak sensitif, gitu ya. Buktinya banyak. Ketika Fir'aun itu melawan Nabi Musa dengan tukang sihirnya yang sakti versi dia ya. Nah, tukang sihirnya itu bukan tukang sihir biasa ya, tukang sihirnya itu tukang sihir yang tingkatannya internasional. Bukan yang hari ini viral yang sulap merah, bukan. Atau yang kerisnya bisa nyala pakai lampu, itu bukan. Ini betul-betul sihir yang jine kuat tenang gitu ya. Itu kalah sama Nabi Musa. Harusnya sudah sensitif, tidak mungkin kekuatannya Musa itu tidak mungkin. Tapi karena dia sombong, kenapa sombong? Duit dunia, duit kekuasaan, duit segalanya lah. Fir'aun tuh kalau ngomong A keturutan, ngomong B keturutan, ngomong C keturutan. Dari situ sombong, akhirnya hawanya pingin ngalahin Nabi Musa. Nah, ketika dikejar Nabi Musa dan pengikutnya, di hadapannya ada laut, di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah perintahkan, idrib bi asoka, pukullah dengan tongkatmu. Akhirnya laut terbelah. Harusnya yang kedua kali ini Fir'aun sadar, ini tidak mungkin ini. Tidak mungkin masa tongkat bisa membelah lautan. Ini bukan kekuatannya Musa, harusnya sadar. Dan itu luar biasa sekali zaman itu. Oh, kita saja punya tongkat, mukul ning got iki lho ra iso belah. Balik meneh. Niki ya ngono ki ya ora sadar-sadar Fir'aun malah hawane akhirnya Nabi Musa niku lewat ke bawah laut. Akhirnya ketika sampai daratan, ya, dia masih di tengah digulung lah, Allah satukan lagi. Baru dia sadar, baru dia ngomong, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Robnya Musa. Nanging pun sio-sio soalnya nyalane wis tekan walaysa titaubatu lil ladzina ya'maluna syai'an. Tidak ada tobat orang yang mengerjakan kemaksiatan. Ketika datang kepadanya kematian, baru dia ngomong, ini betul saya mau tobat. Tidak diterima itu, hati-hati. Jadi tobat itu ada masa expirednya, Pak. Sebagaimana kalau kita beli makanan itu ada tanggal kadaluarsa. Makanya sebelum masa tobatnya itu ada kadaluarsanya. Ya segera saja untuk tobat. Karena kalau sudah nyawa di sini itu ditutup. Dua pintu tobat ditutup ya ketika di sini dan ketika hari kiamat matahari terbit dari sebelah kanan. Nah ini nggih. Wa ahraqa ala Fir'aun, di hari itu Fir'aun ditenggelamkan. Fasoma Musa syukron lillah, lalu Nabi Musa puasa di hari Asyura syukron lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Lah, mendengar seperti ini,
Faqala Rasulullah, Nabi mengatakan begitu. Ana aula bi Musa minhum, saya itu lebih berhak untuk puasa daripada Nabi Musa. Fasomahu wa amara bisyamihi. Nabi puasa dan memerintahkan sahabatnya, umatnya untuk berpuasa. Nah ini. Jadi keutamaan Muharram itu ada satu hari yang diagungkan. Nah, kita lebih berhak daripada orang Yahudi untuk mengagungkan dengan puasa Asyura. Kemudian yang keempat, terakhir, keutamaan bulan Muharram itu adalah di mana Muharram itu bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Inna Allah iftatahas sanah bisyahril haram. Gusti Allah niku buka tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bisyahril haram, dan Allah menutup tahun itu dengan bulan haram. Nah, ini bulan apa penutupnya? Dzulhijjah. Falaisa syahrun fis sanah ba'da syahri Ramadan a'dham indallah minal Muharram. Bahwasanya tidak ada bulan di dalam satu tahun yang paling mulia, yang paling agung setelah bulan Ramadan, melainkan bulan Muharram. Nah, ini keutamaannya nggih. Jadi nanti kita jangan menganggap bulan Muharram itu bulan sing medeni ya, bulan sing apalah keramat. Nah, ini ternyata ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Lah amalannya nopo? Nah ini pertama ya, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat dipanjangkan umur sampai di bulan Muharram. Artinya kita masih diberikan umur di tahun baru Hijriah. Yang tahun baru Hijriah 1444. Artinya kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kita diparingi umur. Umur itu adalah modal yang Allah berikan untuk bertransaksi dengan Allah supaya besok di akhirat kita dapat untung. Nah ini jadi umur, harta, sehat, ilmu itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita di dunia untuk kita gunakan berdagang dengan Allah supaya besok di akhirat kita dapat untung, bukan rugi. Ya, punya umur gunakan untuk ngaji, gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk kebaikan. Itu namanya orang yang bersyukur itu. Ya. Karena umur itu, Bapak Ibu, ternyata sangat penting. Saking pentingnya Allah banyak bersumpah tentang waktu di dalam Al-Quran. Wal asri, terus wal duha, terus wal laili, ya temen, wal nahari, ya temen, wal fajri, ada lagi? Ya wis ngono wae. Wal samsi demi matahari. Artinya kalau waktu itu disumpah itu menunjukkan kemuliaan waktu itu, nggih. Tapi realitanya, lah iki realitanya kathah tiang-tiang nalika diparingi umur disia-siakan. Nah niki jelas firman Allah, wal asri innal insana lafi. Nah, demi masa, demi waktu, sak temene manusia niku dalam kondisi rugi. Betul itu. Nah niki ibu-ibu wektune monggo dimanfaatke sing apik nggih. Kadang-kadang niku wektu ditekke nggo ndelok sinetron. Nah niku episode 400 episode rak tau absen. Waduh. Artisnya nangis dengan melu nangis. Artisnya nangis dibayar, dengan nangis sing bayar sinten? Bapaknya nggih ngoten. Waktu ditekke nggo sekah kowe. Satu permainan tuh ngentekke 3 jam. Waduh.
Kayu dipikir, pikirnya kok pikir negara. Rak sadar kayak kopi 15. Ya Allah. Lah saking mulianya waktu, sesuk sing jenenge waktu itu awake dhewe dimintai pertanggungjawaban. Lan tazula qadama abdul yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditakoni kalih Gusti Allah patang perkara. Di antarane napa? An umrihi fi ma'afna, umure ditekno gopo. Tak kasih 50 buat apa? Tak kasih 60 buat apa? Tak kasih 65 buat apa? Tak kasih 70 buat apa? Tak kasih 80 tahun buat apa? Kita juga harus merasa waspada karena Nabi juga memberikan wanti-wanti akmar umati baina sitin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Kadang-kadang niku nggih bener kata Nabi niku bener niku. Kadang 50 ngoten niku pun dicek up teng laboratorium wis ketok penyakit Pak. Ya. Pak, nuwun sewu hati-hati nggih dengan pun enten gejala hipertensi. Waduh. Umur 55 dicek meneh. Ora berkurang malah nambah. Pak, Bu, nuwun sewu jenengan iki lho kolesterol rada dhuwur. Umur swidak cek lab malah nambah. Pak, gulune jenengan nambah, gulune jenengan pun minggah. Umur swidak 3 malah komplikasi. Swidak 5 malah ngari yo. Niki nggih, hati-hati. Bahkan utusan malakul maut sebenarnya sudah ada dalam diri kita kalau kita sensitif. Jadi malaikat maut itu sudah putus, jelas itu. Bila yang dulunya rambutnya hitam sekarang putih. Nah, itu nanti bar pengajian ibu-ibu dibuka kudungnya didelok nggone kaca. Kira-kira sakit putih apa jek akeh rengi. Bila yang dulunya kulitnya kencang sekarang keriput. Bila yang dulunya itu kuat sekarang melemah. Dia ngangsu ember kuat, berkurang jadi sak ember, berkurang jadi sak tigo, berkurang jadi sak ciduk, berkurang jadi sak cangkir, dredeg tumpah. Ini. Kemudian yang kedua, amalan bulan Muharram niku napa? Bagaimana berusaha menguatkan akidah. Menguatkan akidah ya, berusaha mempelajari akidah yang benar. Karena kadang-kadang di bulan ngeten niku, nah niki yang merebak di masyarakat itu ya tadi keramat, serem, seakan-akan yang mencelakai kita itu apa ya sudah mendahului takdir Allah gitu. Padahal kita sudah yakin yang namanya yang ngasih manfaat mahdur itu adalah Allah. Sampai mengadake mantu sasi Surodi. Alasannya begini apa Bu? Napa? Mesti mantu bulan Suro napa Bu? Barengi. Nah, ternyata pondok kabeh kula niku nggih. Kula pengajian tembang atau tak tekone jawabane nggih ngeten. Kula wingi teng mriku nggih ngeten. Sing ngajari sapa? Ah niku. Ndai jadi. Barengi Nyiroro Kidul mantu, jenengan dundang mboten? Ngamplopi piro? Entuk berkat mboten, Bu? Dadi wong Nyiroro Kidul iki jarine anake jitok Ibloro. Mantune lanang jenenge Tejarum. Lah kok bentang iki cereng. Lah kok barengi terus. Nah, niki. Jadi apa namanya? Kita sudah yakin lah bahwasanya tidak ada berikan manfaat dan madharat kecuali Allah. Ada larangan nggak nikah di bulan Muharram? Tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah yakin aja. Dan inilah apa namanya yang perlu kita kuatkan yaitu akidah. Kemudian yang ketiga, dan ini menika amalan di bulan Muharram niku yaitu puasa sunnah. Nah, puasa sunnah. Dan ini pun kula wacake wae afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram.
sautama-utamane poso sakwise poso Ramadan inggih menika poso Muharram. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaum Asyura. Nabi ketika ditanya tentang puasa Asyura, jawabannya Nabi napa? Yukaffiru as-sana al-madiyah, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Lah, kemudian para sahabat ada yang mengatakan begini, ya Rasulullah, innahu yaumul tu'addimuhul yahud wa nasara, bahwasanya di hari 10 Asyura itu juga dimuliakan oleh orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan fa idza kanal am al-muqbil insyaallah sunnah al-yaum at-tasik. Jika insyaallah saya diberikan hidup di tahun yang akan datang, saya akan puasa di tanggal yang ke-9. Falam ya'til am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, sebelum datang tahun bulan Muharram selanjutnya, Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan beberapa tingkatan puasa Muharram itu ada 3. Pertama, puasa 3 hari, yaitu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ya. Hadisnya apa? Hadisnya disampaikan dari Ibnu Abbas. Nabi mengatakan sumu yauma Asyura wa khalifu fihi yahud. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah di hari Asyura dan selisilah orang Yahudi dengan puasa sebelumnya 1 hari dan puasa setelahnya 1 hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Sebagaimana hadis tadi, ya Rasulullah, pada hari tanggal 10 yaumul tu'addimul yahud, dimuliakan, diagungkan oleh orang Yahudi. Nabi mengatakan jika aku diberikan umur di tahun yang akan datang, saya akan puasa di tanggal yang ke-9. Kemudian yang ketiga yaitu 1 hari, tanggal 10 saja. Sebagaimana hadis Nabi ditanya tentang puasa Asyura, Nabi menjawab diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Nah, ini monggo aja milih budi. Kemudian yang keempat, di antara amalan bulan Muharram itu napa? Memperbanyak amal soleh. Nah, ini memperbanyak amal soleh. Karena orang yang beramal soleh itu termasuk yang sing beruntung. Kita harus sadar setiap tahun umur kita berkurang. Kita dikasih tambah umur, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima adalah di antara amalan bulan Muharram itu siap berubah, ya, atau hijrah. Dengan semangat hijrahnya Nabi, perubahan, ya. Kita juga harus berhijrah. Nah, hijrah di sini ada 2. Hijrah makaniyah, misalkan kita di sebuah kampung, mungkin kampungnya itu tidak ada masjidnya, satu kampung isinya mabuk kabeh, isinya berjudi, sehingga kita nggak mampu menguatkan agama kita, ya hijrah, pindah tempat. Sebagaimana Nabi nggak kuat atas intimidasi orang-orang kafir Quraisy, akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini hijrah yang ada 5 ini, ya. Yang pertama adalah hijrah etikot, hijrah akidah, yang dulunya sering menyekutukan Allah, sekarang menguatkan akidahnya dengan tauhid. Yang dulunya ragu, sekarang imannya tambah kuat. Jadi perubahannya ada lah, ya. Kemudian yang kedua, hijrah ubudiyah. Hijrah ubudiyah itu apa? Ibadahnya semakin bagus. Dengan semangat tahun baru Hijriah, ibadah kita tingkatkan. Yang sholatnya masih bolong-bolong, gak lengkap, 5 kali 5 waktu. Semangat di tahun baru ini lebih baiklah daripada tahun yang lalu, yaitu sholatnya sempurna 5 waktu. Yang sudah 5 waktu belum melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ayo segera melakukannya.
Ada penambahan amal gitu ya. Karena orang kalau hari-harinya niku lebih baik daripada hari kemarin, insya Allah dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Sapa wong sing hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang tahun baru ini, ya, tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, insya Allah dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa khasir. Barang siapa yang orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun yang kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Maka semangat tahun baru Hijriah ini, ibadah kita meningkat. Kemudian yang ketiga, hijrah fikriyah. Ya, dulunya pikirannya itu tersesat, ya. Kalau dikandani senenge mangsuli, mbok salat, jawabane apa niku rak salat ra apa-apa. Kok bener neraka lho. Ora apa-apa bener neraka malah enak kumpul karo artis jenenge. Nek neraka malah kancane akeh, malah ngoten niku. Nah, pola pikir yang kayak gini ini dirubah. Ya, seharusnya ya sholat adalah kewajiban kita karena kita akan diciptakan oleh Allah ten dunya niki kangge ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang keempat ya, hijratul suryah, hijrah sifat. Dulunya sombong, sekarang dengan semangat tahun baru Hijriah, dulunya sombong, sekarang tawadhu. Ini penyakit hati ya. Dulunya pemarah, sekarang berubah menjadi pemaaf. Dulunya sering murka, sekarang sabar. Dulunya dendam, sekarang pemaaf. Ya, pokoknya intinya berubah sifatnya. Ya, tidak sebagaimana yang dulu. Intinya ada perubahan lah. Ini penting, sebab ini termasuk bagian daripada dengan semangat hijrah. Nabi saja hijrah Mekah ke Madinah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar semakin lebih baik, semakin enak dalam beribadah, semakin leluasa lah di Madinah untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah akhlak. Lah niki hijrah itu sulukiyah, hijrah akhlak. Yang dulunya akhlaknya kebiasaan jahiliyah, sekarang merubah dengan kebiasaan yang islami yang baik. Dulunya sering buka aurat, sekarang nutup aurat. Dulunya sering minum-minuman keras, sekarang berhenti. Dulunya sering berjudi, ya, sekarang berhenti, ya. Dan macam-macam yang lain. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah di antara amalan bulan Muharram itu adalah bertaubat. Nah niki nggih, dengan taubatan nasuha. Taubat niku napa to? Arruju min maksiatillah ila taatillah. Taubat niku ngoten. Jadi kita diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan hidup, segera bertobat sebelum datang masa expired. Ketaatan kepada dulunya maksiat, sekarang taat kepada Allah. Nah ini saja Bapak Ibu terkait dengan keutamaan dan amalan bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan momentum Hijriah yang baru, tahun baru Hijriah, kita diberikan oleh Allah kesehatan, barokah di dalam ilmu, kesehatan, umur dan harta, sehingga kita ini diberikan oleh Allah kemampuan untuk taat lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita kelak diberikan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.